Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Wafa dengan NIDN 0709119401, dosen pada program studi S1 Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Tambak Beras, Jombang. Video ini saya buat sebagai salah satu persyaratan dalam proses sertifikasi dosen pada tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada aspek pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu hadis pendidikan atau yang biasa kita kenal dengan hadis Sarbawi. Dalam penyampaian materi ini saya menggunakan pendekatan DIA, yaitu delivery, bagaimana saya menyampaikan materi kepada mahasiswa, kemudian interaction, bagaimana saya membangun interaksi selama proses pembelajaran, dan assessment, bagaimana saya melakukan penilaian secara objektif terhadap mahasiswa. Mata kuliah hadis Sarbawi ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 4 program studi Pendidikan Agama Islam dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa sebagai calon pendidik agar mampu memahami, menjelaskan, dan menerapkan hadis-hadis Rasulullah yang relevan dengan tema-tema pendidikan Islam. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat mengaktualisasikan nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis ke dalam praktik pendidikan dan kehidupan sehari-hari di masyarakat. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu mempelajari konsep pendidikan Islam melalui hadis Nabi sehingga kelak dapat melaksanakan proses pendidikan yang baik sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, mahasiswa mampu mengevaluasi relevansi pesan-pesan hadis dengan tantangan pendidikan Islam di era modern. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu mempraktekkan nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis Sarbawi dalam kehidupan sehari-hari maupun di lingkungan pendidikan. Materi yang akan dipelajari dalam mata kuliah ini antara lain hadis tentang potensi manusia, hadis tentang urgensi ilmu, hadis tentang tujuan pendidikan, hadis tentang pendidikan spiritual, hadis tentang pendidikan keluarga, hadis tentang pendidikan sosial, peserta didik perspektif hadis, pendidik perspektif hadis, hadis tentang materi pendidikan, hadis tentang metode pendidikan, hadis tentang instrumen pendidikan, hadis tentang evaluasi pendidikan, dan keikhlasan dalam pendidikan. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan beberapa metode, diantaranya satu adalah metode ceramah, yakni menyampaikan materi melalui presentasi PowerPoint secara lisan agar mahasiswa mendapatkan pemahaman dasar. Dan yang kedua, metode diskusi, yakni mengajak mahasiswa berdialog dan bertukar pendapat secara aktif, baik dalam kelompok kecil maupun secara klasikal, dengan tujuan untuk memperdalam dan mengkritisi materi. Pada awal perkuliahan, saya juga selalu menyampaikan kontrak perkuliahan kepada mahasiswa tentang bagaimana proses pembelajaran akan berlangsung, tugas yang harus dikerjakan, serta kriteria dan bobot penilaian yang digunakan. Hal ini penting agar mahasiswa dapat menyusun strategi belajar untuk memperoleh hasil yang terbaik. Selanjutnya berkaitan tentang sistem penilaian. Penilaian terhadap mahasiswa dilakukan secara komprehensif dengan rincian bobot sebagaimana berikut. Yang pertama, kehadiran 15%, keaktifan dalam kelas 15%, tugas individu 15%, tugas kelompok 20%, ujian tengah semester 15%, dan ujian akhir semester atau UAS 20%. Berikut ini saya akan menampilkan cuplikan video pembelajaran mata kuliah hadis Sarbawi yang menggambarkan bagaimana saya menyampaikan materi dan berinteraksi bersama mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai mata kuliah hari ini, tentunya mari kita berdoa bersama-sama. Semoga ilmu kita diberikan kemanfaatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Baik, sebelum kita mulai materinya saya absen terlebih dahulu. Yang pertama Anwar Baskoro. Oke. Zahratul Nur Ainiyah. Muhammad Nazril Raya. Muhammad Hafid Firmansyah. Feriska Ardiana Saputri. Kadihan Muhammad Yusron. Novi Nur Laili. Yuli Fuji. Halimatus Iswan. Alfian Dwi Fanani, Tegar Rizky, Safira Rosediana. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi dari pertemuan yang kemarin. Materi kita hari ini adalah pendidik perspektif hadis nabawi. Materi ini merupakan lanjutan dari materi peserta didik perspektif dari hadis nabawi. Tentunya kalian masih ingat ya apa yang kita bahas kemarin. Kita membahas tentang banyak hal, mulai dari pengertian dari peserta didik, kemudian dari karakter peserta didik. Mungkin dari kalian ada yang bisa menyampaikan resum atau ulasan singkat dari materi yang telah kita bahas kemarin. Oh ya, silakan. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah mempelajari peserta didik, di mana peserta didik menurut pendidikan Islam adalah seorang anak yang sedang berkembang, baik itu fisik, psikis, sosial maupun religius. Peserta didik itu tidak hanya belajar untuk mencerdaskan akal, akan tetapi juga membentuk akhlak, iman dan juga amal sholih. Untuk mencapai keberhasilan, peserta didik harus memenuhi 4 etika dalam pendidikan Islam. Yang pertama yaitu etika terhadap diri sendiri yang berkaitan dengan niat. Niat peserta didik harus niat ikhlas untuk mencari ilmu, dan ilmu yang didapatkan itu untuk beribadah dan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah etika terhadap guru. Kemudian yang ketiga, etika terhadap teman. Dan yang terakhir adalah etika saat belajar. Misalnya mengawali pembelajaran dengan doa. Oke, kita beri aplaus untuk Mbak Safira ya. Kita tadi sudah mengetahui ya bahwa peserta didik itu adalah individu yang sedang berproses untuk mengembangkan setiap potensi yang ada pada dirinya. Karena setiap manusia, dalam hal ini peserta didik, itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah ya. Nah, fitrah di sini atau bisa kita maknai sebagai potensi, ada potensi yang cukup banyak. Ada potensi diniyah, potensi tentang agama, ya. Ada potensi rububiyah, potensi untuk berketuhanan. Ada potensi istimaiyah, ada potensi akliyah dan lain sebagainya. Tentu di dalam mengembangkan potensi ini, peserta didik tidak bisa sendirian, harus ada yang mendampingi. Nah, yang mendampingi itu disebut dengan apa? Pendidik. Nah, oleh karena itu kita akan membahas ya, dan materi ini sangat penting sekali berkaitan tentang pendidik perspektif hadis nabawi. Yang pertama bisa kita lihat ya di dalam slide ini, mengapa kita perlu mempelajari pendidik perspektif hadis ya. Yang pertama adalah supaya kita mampu menjadikan Rasulullah sebagai contoh ideal. Karena di dalam sejarah Islam, figur yang terbukti berhasil di dalam melaksanakan pendidikan adalah Nabi Muhammad SAW. Mungkin bisa saya ilustrasikan seperti ini ya. Nabi Muhammad itu diutus menjadi Rasul pada usia berapa? 40 tahun ya. Kemudian beliau meninggal pada tahun 63. Selisihnya berapa ini? 23. Oke. Berarti pendidikan yang dilakukan oleh Nabi itu jangkanya hanya 23 tahun. Tetapi kita bisa melihat impact yang dihasilkan oleh Nabi Muhammad begitu luar biasa. Selanjutnya, kita akan membahas definisi dari pendidik ya. Dalam pendidikan Islam, ya, pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik. Baik dari segi aspek apapun ya. Aspek yang pertama adalah aspek kognitif. Kognitif itu adalah pengetahuan ya. Yang kedua, aspek afektif. Afektif adalah sikap ya. Kemudian yang ketiga ada psikomotorik. Psikomotorik itu adalah keterampilan. Di sini ada beberapa istilah yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang berkaitan tentang seorang pendidik. Yang pertama ada mu'allim, kemudian ada mu'adib, yang ketiga ada murabbi ya. Mu'allim ini juga seorang pendidik, tetapi level yang pertama. Kenapa? Karena seorang mu'allim ini hanya mentransferkan ilmu. Orangnya disebut dengan mu'allim, prosesnya disebut dengan taklim, peserta didik yang disebut dengan
muta'allim. Dan yang kedua itu adalah mu'addib. Mu'addib ini di atasnya mu'allim. Dia di sini bukan hanya mentransferkan pengetahuan, tapi juga melatih yang namanya adab, membentuk yang namanya karakter. Kan kita sudah bisa mengamati ya, ada kenaikan level. Yang pertama itu dari unsur pengetahuan saja atau kognitif, tapi di level yang kedua, takdib ini ada yang namanya pembentukan karakter. Kemudian yang ketiga, yaitu murabbi. Ada di dalam Al-Quran surat Ali Imran ya, kunu rabbaniyyina bima kuntum tu'allimuna kitaba wa bima kuntum tadarusun. Murabbi ini lebih holistik ya, lebih menyeluruh, lebih komprehensif, karena bukan hanya pengetahuan, bukan hanya karakter, tetapi juga ada aspek spiritual, ada aspek ruhiyah. Jadi tugas pendidik di sini membina rohaninya siswa, maka disebut dengan murabbi. Murabbi prosesnya disebut dengan tarbiyah. Pesan di sini disebut dengan murabba. Jadi dari sini kita bisa memetakan level dari pendidik ya. Ada yang pertama apa? Mu'allim. Yang kedua? Ketiga? Murabbi. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang peran dan tugas dari pendidik ya. Pendidik adalah subjek utama dalam pendidikan Islam. Karena tadi ya tugasnya adalah membina, baik dari segi apa? Kognitif, afektif, psikomotorik. Dan di dalam Islam ditambahkan yang namanya apa? Ruhiyah, aspek spiritual juga. Maka posisi dari seorang pendidik ini adalah posisi yang sangat penting sekali. Sekarang kita akan membahas bagaimana pendidikan yang dilakukan oleh Nabi sebagai sosok pendidik. Di sini tercermin di dalam surat Al-Jum'ah ayat 2 ya. Ayatnya walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabla fi dhalalin mubin. Jadi Allah mengutus Nabi Muhammad kepada siapa? Kepada ummiyin ya. Jadi yang ummi itu bukan hanya Nabi Muhammad saja, tapi juga umatnya juga ummi. Kita bisa melihat ya keberhasilan Nabi Muhammad dilakukan dengan apa? Yang pertama, bertugas yatlu alaihim ayatihi, menyampaikan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran agar umat ini bisa membaca Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah sumber ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, wa yuzakkihim. Ini yang menjadi distingsi dari pendidikan Islam. Ada yang namanya proses pembersihan hati, karena hati ini menjadi apa? Wadahnya ilmu. Kalau wadahnya bersih, maka ilmunya juga bisa bermanfaat. Selanjutnya, wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran, ilmu apapun ya, ilmu apapun. Wal hikmah. Hikmah di sini bisa berarti hadis, atau ada ulama yang lain yang menafsirkan bahwa hikmah ini adalah ilmu-ilmu selain Al-Quran. Jadi ilmu apapun. Jadi itu adalah peran dan tugas dari seorang pendidik ya, yang dilakukan Nabi Muhammad dan terbukti berhasil untuk membina kaum muslim pada waktu yang awalnya jahiliyah menjadi umat yang kuntum khaira ummah ya. Karena pendidik ini mempunyai tugas yang begitu penting, maka harus dibekali oleh kompetensi, harus mempunyai standar ya. Al-ulama warasatul anbiya. Kita itu nanti mengemban peranan yang cukup penting karena menjadi apa? Penerus dari Nabi Muhammad. Maka tidak boleh sembarangan, harus ada standarnya. Ini sudah tercantum di dalam undang-undang tentang guru dan dosen, bahwa seorang pendidik harus memiliki sekurang-kurangnya ada 4. Yang pertama apa? Kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik ini adalah kemampuan untuk memahami dari siswa, kemampuan untuk mengelola kelas, kemampuan untuk menyampaikan materi. Kemudian yang kedua, ada kompetensi profesional ya. Dan ini ada di dalam hadisnya Nabi, idza wusida amru ila ghairi alihi fantadhiris sa'ah ya. Jikalau seseorang ya ada profesi yang diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah yang namanya kehancuran ya. Yang ketiga, ini ada kompetensi sosial ya. Kompetensi sosial ini merupakan kompetensi yang mutlak, karena di dalam pendidikan kita tidak mungkin sendirian. Ada yang namanya orang lain yang sama-sama di lingkup lembaga. Jadi mampu berkomunikasi dengan baik, mampu memaafkan, mampu sabar, mampu untuk bersyukur. Ini kompetensi sosial. Kemudian kompetensi yang terakhir, ini adalah kompetensi kepribadian. Kepribadian itu bagaimana?
bisa menjadi uswatun hasanah, kemudian dewasa, bijaksana, ya kan? Jadi ini adalah kompetensi-kompetensi yang mutlak harus dimiliki oleh seorang guru. Nah, kalian sebagai seorang mahasiswa di jurusan PAI yang nantinya akan menjadi guru juga, maka wajib hukumnya untuk memiliki 4 kompetensi ini. Sebelum kita lanjut, mungkin dari kalian ada yang mau bertanya atau berdiskusi, silakan ya, kami silakan. Saya Pak mau bertanya. Oh ya, silakan. Mengenai problematika pendidik, banyak di negara kita ini pendidik mengeluhkan kesejahteraan yang mereka terima, gaji yang mereka terima ini terbatas, yang memaksa untuk pendidik ini mencari pekerjaan sampingan untuk mencukupi keluarganya. Dari itu ada sebagian pendidik yang mulai hilang semangatnya untuk mengajar. Karena apa? Karena usaha tidak sebanding dengan gaji yang mereka terima atau kesejahteraan yang mereka terima. Bagaimana sebaiknya sikap pendidik menurut ajaran Islam? Oke, saya kira ini pertanyaan yang sangat bagus sekali, karena pertanyaan sangat relevan dengan keadaan kita pada saat ini ya, berkaitan tentang kesejahteraan seorang pendidik. Bagaimana Islam memandang, bagaimana kita melihat ya relevansi dengan hadis yang kita pelajari. Tadi kita sudah membahas ya bahwa posisi yang paling tinggi setelah derajat kenabian itu adalah posisinya seorang pendidik. Dan Nabi itu menyampaikan, kun aliman, jadilah orang alim yang mengajarkan ilmunya, ya kan? Kun aliman au muta'alliman. Kalau nggak bisa, ya jadilah seorang yang menuntut ilmu. Au mustami'an, kalau itu sebagai pendengar ya. Au muhibban, kalau nggak bisa semuanya ya minimal cinta, ya suka dengan hal itu. Wala takun khomisan fatahlik ya. Makanya banyak ulama yang menyikapi hadis ini itu dengan rasa syukur. Karena apa? Ya sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ada teori modern ya berkaitan tentang kebutuhan dari manusia. Kebutuhan manusia itu yang pertama ada kebutuhan fisiologis, kemudian yang kedua ada kebutuhan rasa aman ya, kemudian yang ketiga ada kebutuhan kasih sayang, kemudian ada kebutuhan penghargaan, kemudian ada aktualisasi diri. Ini ada teorinya Maslow ya berkaitan tentang kebutuhan dari manusia. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis, kebutuhan untuk makan, kebutuhan untuk minum. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan untuk rasa aman, stabilitas, pekerjaan tetap, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan untuk disayangi, cinta, keluarga. Itu kebutuhan yang ketiga. Kemudian yang keempat ada kebutuhan tentang penghargaan ya. Dan yang terakhir adalah aktualisasi diri. Problemnya adalah profesi pendidik itu dijadikan untuk pemenuhan kebutuhan yang pertama ini. Profesi pendidik digunakan untuk apa? Memenuhi kebutuhan fisiologis, kebutuhan untuk makan, kebutuhan untuk minum. Nah ini pasti rusak ya. Tetapi kalau misalkan profesi pendidik kita taruh di sini ya, pendidik, maka urusan sudah pasti selesai. Maka di situ akan muncul pendidik yang ikhlas ya, pendidik yang ikhlas. Itu yang pertama ya. Ini kita melihat dari unsur dirinya sendiri, diri seorang pendidik. Kemudian yang kedua, memang betul yang disampaikan Masnya betul. Makanya dari hal ini pemerintah hadir untuk memberikan kesejahteraan kepada pendidik. Dan itu sudah ada programnya yang disebut dengan sertifikasi. Kalau di dalam dosen perguruan tinggi ada yang namanya sertifikasi dosen, ya kan? Di dalam guru ada sertifikasi guru. Ini diberikan kepada seorang pendidik yang sudah memenuhi kriteria, menjalankan tridharma, ya kan, melaksanakan pendidikan dengan baik, sehingga pemerintah hadir untuk memberikan apresiasi. Selanjutnya di sini kita akan berdiskusi bersama. Saya akan menyiapkan beberapa hadis yang ini menjadi rujukan dari karakter seorang pendidik. Nanti kita akan membentuk kelompok dari satu kelas ini, ya kan. Nanti akan kita bagi menjadi 4 kelompok. Kita berikan hadis, kalian analisis bersama satu kelompok itu untuk mendiskusikan nilai-nilai apa yang ada pada hadis tersebut. Oke? Sudah saya share ya untuk materinya. Oke, baik.
Silakan untuk membentuk kelompok ya. Sudah berdiskusi ya bersama dengan kelompoknya masing-masing. Sudah siap untuk menyampaikan hasilnya? Oke, baik. Mungkin kita akan mulai terlebih dahulu dari kelompok yang pertama ya. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi dari hadis tentang keikhlasan. Yang hadisnya yaitu An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yuqabbilu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa bataghi bihi wajhuhu. Dari hadis ini kelompok kami dapat beberapa poin yang sangat penting, yaitu diantaranya yang pertama yaitu niat sebagai pondasi amal pendidikan, dan yang kedua mendidik sebagai bentuk ibadah, dan yang ketiga pendidik sehendaknya yaitu menghindari rasa riak dan pamrih, dan yang keempat pendidik menjadi teladan keikhlasan bagi peserta didik. Kita beri plus untuk kelompok 1. Memang betul ya bahwa ikhlas ini menjadi rohnya amal. Maka penting sekali untuk menata niat ya. Maka Nabi mengatakan innamal a'malu bin niat ya. Oke, baik. Selanjutnya kita sambung untuk kelompok kedua. Hasil diskusi kelompok kami mengenai hadis kedua tentang kewajiban menuntut ilmu, atau mungkin lebih tepatnya tentang larangan dan ancaman bagi mereka. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man suila an ilmi alamahu summa katamahu uljima yaumal qiyamati bilijami minan nar. Setelah memahami arti dari hadis tersebut, kelompok kami telah menganalisis dan menemukan beberapa nilai penting. Setidaknya ada 4 poin utama dari hasil diskusi kami. Nilai yang pertama adalah adanya kewajiban bagi seorang guru, orang alim, atau siapapun yang memiliki pengetahuan untuk menyampaikannya kepada orang lain yang membutuhkan, terutama kepada murid-murid atau generasi penerus. Poin kedua yang menjadi inti dari hadis ini adalah larangan menyembunyikan ilmu, khususnya ilmu syara atau pengetahuan agama yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dan yang ketiga, kita juga bisa mengambil pelajaran tentang karakter seorang guru atau ilmuwan yang baik, yaitu sifat yang terbuka, transparan, dan pemurah dalam berbagi ilmu. Dan yang terakhir adalah ancaman yang sangat mengerikan bagi para penyimpan ilmu. Hukuman dibelenggu dengan tali, kendali dari api neraka adalah gambaran yang sangat spesifik. Mengapa? Karena mulut yang seharusnya digunakan untuk berbicara dan menjelaskan kebenaran justru ia bungkam. Ini adalah balasan yang setimpal atas perbuatannya di dunia. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 2. Kita beri aplaus untuk kelompok 2 ya. Kewajiban bagi orang yang punya ilmu adalah menyampaikannya. Karena Nabi mengatakan balighu anni walau ayah ya. Kita tidak perlu menyembunyikan ilmu. Justru ketika kita menyampaikan ilmu, mengajarkan ilmu, Allah akan membuka pintu untuk ilmu-ilmu yang belum kita ketahui. Man 'allama ilman 'allamahu wa huma lam ya'lam. Oke, selanjutnya kita beralih ke kelompok 3. Silakan memaparkan hadis analisis dari hadis yang ketiga. Baik, kami dari kelompok 3 ingin sedikit memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang hadis yang memaparkan karakter pendidik. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud yang berbunyi An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama ana lakum mithlul walidi liwaladihi u'allimukum idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblah. Dari hadis tersebut, kelompok kami itu mengambil 3 karakter yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Yang pertama, karakter kepedulian seperti orang tua. Jadi pendidik itu harus memiliki tanggung jawab, moral, dan spiritual terhadap peserta didik. Nilai yang kedua, karakter yang harus dimiliki oleh pendidik adalah keteladanan atau al-qudwah. Kemudian yang ketiga yaitu pendidikan yang komprehensif. Pendidikan ini mencakup 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, dan juga psikomotorik, yang dimana
pendidik ini harus bisa mempraktekkan, harus bisa membimbing peserta didik dalam mempraktekkan ketiga aspek tersebut. Kita beri aplaus ya yang meriah untuk kelompok 3. Oke, jadi memang seorang pendidik ini harus memposisikan diri sebagaimana orang tua terhadap anaknya. Artinya apa? Harus penuh kasih sayang. Alladzina yanzuruna bi'aunir rahmah. Itu karakter yang harus ada pada diri pendidik. Baik, kita lanjutkan kepada kelompok yang terakhir. Silakan memaparkan hasil diskusinya. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan memberikan kesimpulan tentang hadis yang keempat ini, yaitu hadis tentang pahala bagi seorang pendidik. Hadis tersebut adalah berbunyi an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man da'a ilal huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu min ujurihim syai'a wa man da'a ilal dhalalati kana alaihi minal wizri mithlu auzari man tabi'ahu la yanqusu min ujurihim syai'a. Nah, kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam ini adalah pertama, pahala yang berlipat ganda karena siapapun yang memberikan petunjuk atau kebaikan maka pahalanya akan terus mengalir. Yang kemudian nomor 2 adalah tanggung jawab moral pendidik. Yang ketiga adalah pentingnya niat dan tujuan dalam pendidikan. Yang keempat adalah efek jangka panjang dan pengaruh terhadap ilmu. Oke, kita beri aplaus yang meriah untuk kelompok 4. Oke, memang benar ya bahwa pahala bagi seorang pendidik yang menyampaikan ilmunya itu luar biasa sekali, sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa semua amal itu terputus ya, kecuali 3 hal. Yang pertama adalah shadaqah jariyah, yang kedua adalah au ilmin yuntafa'u bihi, dan yang ketiga adalah au waladin sholihin yad'ulah. Ketika kita menyampaikan ilmu itu dipakai terus oleh murid kita, selama itu pula kita juga akan mendapatkan pahala. Oke, baik, alhamdulillah ya, kita sudah menyelesaikan materi untuk hari ini. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan ya kesimpulan dari materi pendidik perspektif hadis nabawi. Yang pertama tadi ya kan, istilah pendidik di dalam Al-Quran dan hadis ada 3. Yang pertama apa? Oke, baik. Selanjutnya, bahwa tadi seorang pendidik harus dibekali kompetensi, ya kan? Kompetensi penting yang jumlahnya ada 4. Kompetensi itu ada apa saja? Pedagogik, profesional, sosial, kepribadian. Oke, baik, mantap sekali. Saya kira kalian sudah pemahaman sudah sangat baik terkait materi pendidik perspektif hadis nabawi. Baik, terakhir saya akan menyampaikan tugas ya. Tugas silakan dikerjakan. Tugasnya apa? Silakan kalian mencari hadis-hadis yang berkaitan tentang karakter pendidik. Yang pertama, karakter pendidik terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, karakter pendidik terhadap peserta didik, dan karakter pendidik saat mengajar. Tentunya berbasis hadis ya, perspektif hadis. Bagaimana yang kita diskusikan tadi dilengkapi masing-masing dan dikirim melalui Google Drive yang telah saya sediakan. Jadi demikianlah tadi materi tentang pendidik perspektif hadis nabawi. Saya mohon untuk kalian dikerjakan tugasnya dan mempersiapkan diri terkait materi yang akan kita pelajari di minggu yang akan datang. Oke, semoga pertemuan ini membawa kemanfaatan ya, ilmu kita berkah ya, dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup bersama dengan doa hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau mohon maaf, ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan mata kuliah yang saya ampu, yakni hadis nabawi sekaligus pembelajaran yang biasa saya laksanakan di kelas. Semoga bisa bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.